Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Prasetya Okiwijaya ingin mempresentasikan pemodelan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi awal musim hujan berdasarkan suhu permukaan laut. Ditulis oleh Laila Sari Lubis dan Agus Buwono. Latar belakang: Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan di antara benua Asia dan benua Australia, serta berada pada ekuator. Kondisi ini menyebabkan cuaca, musim, dan iklim dipengaruhi oleh sirkulasi atmosfer global, regional, dan lokal, seperti sirkulasi utara-selatan Hadley, sirkulasi barat-timur Walker, dan sistem angin lokal. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim ini salah satunya ialah faktor suhu muka laut atau SML. Keberhasilan atau kegagalan panen setiap tahunnya tergantung pada ketersediaan air di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang akurat untuk memprediksi awal musim hujan. Bentuk data. Metode yang digunakan untuk prediksi dalam penelitian ini adalah jaringan saraf tiruan JST backpropagation. Hasil akurasi prediksi JST diukur dengan R kuadrat dan RMC. Penelitian ini menggunakan suhu permukaan laut SST ECM4P5_CA yang merupakan salah satu model suhu permukaan laut di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Domain SST dipilih berdasarkan korelasi 5% dan 10% untuk masing-masing bulan Juni, Juli, dan Agustus. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 4, yaitu data SML, data latih, data AMH, dan data uji. Data awal musim hujan atau data observasi iklim diperoleh dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka yang berdasarkan sumber. Teknik ini termasuk data sekunder. Algoritma backpropagation. Algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation juga merupakan sebuah metode sistematik untuk pelatihan multilayer JST. Backpropagation dikatakan sebagai algoritma pelatihan multilayer karena backpropagation memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer, di mana backpropagation ini merupakan perkembangan dari single layer network atau jaringan layar tunggal yang memiliki 2 layer, yaitu input layer dan output layer. Dengan adanya hidden layer pada backpropagation dapat menyebabkan besarnya tingkat error pada backpropagation lebih kecil dibanding tingkat error pada single layer network. Hasil pembahasan yang pertama, analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk menentukan keratan hubungan SML dengan AMH. Nilai koefisien korelasi maksimum yang terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus menghasilkan nilai 0,73, 0,70, dan 0,71. Nilai koefisien korelasi yang dihasilkan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus memiliki kriteria korelasi kuat, sehingga suhu muka laut mempengaruhi untuk memprediksi AMH. Nilai koefisien korelasi tidak dapat menyatakan bahwa nilai tersebut signifikan, oleh karena itu dilakukan uji signifikansi untuk mendapatkan nilai yang signifikan. Korelasi SML dan AMH didasarkan pada uji signifikansi SML bulan Juni, Juli, dan Agustus dengan menggunakan taraf nyata 5% dan 10%, sehingga didapatkan 6 kelompok percobaan. Rata-rata korelasi bulan Juni dengan taraf nyata 5% dan 10% sebesar 0,53 dan 0,47, dan bulan Juli sebesar 0,52 dan 0,46, serta bulan Agustus sebesar 0,54 dan 0,41, seperti digambar di bawah ini. Pola input data sangat berpengaruh terhadap keakuratan pendugaan dalam JST, seperti yang telah dijelaskan pada metode penelitian data diolah ke dalam 6 kelompok percobaan, dan berikut akan dibahas dan diperhatikan pada grafik untuk masing-masing percobaan dengan unjuk kerja terbaiknya. Pada 6 kelompok percobaan tersebut, data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 75% data latih dan 25% data uji dengan menggunakan 4 volt dalam pengujian.
arsitektur jaringan saraf tiruan untuk memprediksi awal musim hujan dengan menggunakan salah satu data percobaan pertama, yaitu data SML bulan Juni dengan taraf 5%. Beri gambar di bawah ini. Kedua, prediksi SML. Kelompok percobaan pertama data SML atau neuron input untuk bulan Juni dengan taraf 5% dan AMH target. Data dibagi menjadi dua bagian, yaitu 75% data latih dan 25% data uji dengan metode 4 plot. Grafik pada gambar 3 merupakan grafik prediksi terbaik yang didapatkan pada kelompok percobaan pertama. R kuadrat yang dihasilkan pada percobaan pertama ialah 0,51 atau 51%. R kuadrat dengan RMC 3,03. Kelompok percobaan kedua yang menggunakan taraf nyata 10% menghasilkan dengan rata-rata R kuadrat yang dihasilkan 0,44 atau 44% dan RMC 3,32. Percobaan ketiga data SML bulan Juli dengan taraf 5% dan AHEMA target. Data dibagi dua, yaitu 5% data latih dan 25% data uji dengan metode 4 plot yang menghasilkan R kuadrat 0,48 atau 48% dengan RMC 3,39. Percobaan data keempat data SML bulan Juli dengan taraf 10% yang menghasilkan 0,42 R kuadrat dan atau 42% dan RMC 3,42. Percobaan kelima data SML Agustus dengan taraf 5% dengan hasil 0,75 R kuadrat atau 75% dan RMC 2,51. Percobaan ke-6 bulan Agustus dengan taraf 10% yang dihasilkan 0,71 R kuadrat atau 71% dengan dan RMC 3,37 seperti gambar di bawah ini. Hasil R kuadrat dan RMC untuk percobaan 5 memiliki perdugaan terbaik karena RMC yang dihasilkan lebih rendah dan R kuadrat lebih besar dibanding percobaan 1, 2, 3, dan 4 dan 6 seperti gambar di atas ini. Prediksi AMH. Hasil terbaik dihasilkan untuk prediksi AMH dengan menggunakan data SML pada korelasi taraf nyata 5% dan 10%. Gambar 9, 10, dan 11 merupakan scatter plot prediksi AMH bulan Juni, Juli, dan Agustus dengan observasi AMH berdasarkan korelasi taraf nyata 5% dan 10% seperti gambar di bawah ini. Nilai prediksi AMH dengan observasi AMH menunjukkan bahwa hasil prediksi pada bulan Agustus menyediakan prediksi terbaik dibandingkan dengan hasil prediksi bulan Juni, Juli. Hal ini menyebabkan prediksi variabilitas meningkat dan korelasi antara observasi dengan prediksi pun lebih kecil. Prediksi terbaik terdapat pada gambar 11 yang menghasilkan rata-rata R kuadrat sebesar 75% dan 71%, sedangkan model prediksi untuk bulan Juni menghasilkan R kuadrat sebesar 51% dan 44%, sementara bulan Juli menghasilkan R kuadrat sebesar 48% dan 42%. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa nilai prediksi bulan Juni dan Juli kurang baik bila dibandingkan prediksi bulan Agustus. Hal ini menyebabkan prediksi variabilitas meningkat dan akhirnya korelasi antara observasi dan prediksi lebih kecil. Hasil prediksi dan R kuadrat masing-masing kelompok dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Solusi yang didapat. Yang pertama, dapat meminimalisir risiko gagal panen akibat bencana kekeringan. Yang kedua, dugaan AMH dan SML dari model JST mempunyai rataan yang sesuai observasi. Ketiga, dapat mengetahui awal musim hujan dan musim kemarau. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.